Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya JGP Angkatan 8 Selamat Munsi dan Pribadi dari Kabupaten Bintan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang koneksi antar materi di modul 2.3, di mana di modul ini membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi di modul 2.3 ini saya akan menjabarkan menggunakan video, menjabarkan beberapa pemahaman dan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada JGP gitu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah, dan memiliki keterkaitan juga dengan pembelajaran modul yang sebelumnya, di mana tentang diferensiasi pelajaran dan sosial serta emosi. Peran saya sebagai coach di sekolah tentunya sangat luar biasa sekali ya, dengan memahami dan mendalami materi coach yang ada pada pembelajaran di LMS mengenai tentang guru penggerak ini. Ini sangat luar biasa sekali. Saya memiliki pemahaman baru fungsi dari coach itu sendiri, sehingga bisa memposisikan diri di instansi yang tempat saya bernaung gitu. Nah, di sini fungsi coach yang bagi saya peran untuk juga sebagai guru ya, terutama saya sebagai guru seni budaya, di mana bisa membantu menjadi wadah untuk kawan-kawan, rekan sejawat, di mana setiap kawan-kawan memiliki sebuah permasalahan, dia datang ke saya untuk sharing dan semacamnya, bisa kita lakukan coaching ya, sehingga kita bisa menjadi wadah untuk menjadi mediasi permasalahan tersebut, baik itu sebuah permasalahan maupun program-program yang akan dilakukan di sekolah kita. Nah, di sini peran guru saya selaku seni budaya juga sebagai coach tidak hanya pada rekan sejawat saja, tetapi juga pada siswa, di mana siswa ini memiliki banyak permasalahan baik dalam pembelajaran maupun dalam dalam permasalahan-permasalahan saat di sekolah, tidak hanya di dalam pembelajaran. Nah, di sini saya sebagai coach juga menerapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama saat pembelajaran seni budaya, di mana anak memiliki permasalahan dalam pembelajaran, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam konteks pembelajaran, baik di dalam sekolah maupun di dalam kelas maupun di luar sekolah. Nah, saya di sini bisa berperan sebagai coach, di mana menggiring mereka tanpa harus kita yang menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi ide-ide itu akan muncul dari anak itu tersebut. Sehingga dengan adanya pembelajaran coach dan peran coach saya ya selaku coach di sekolah itu sangat membantu dan luar biasa sekali peranannya di dalam atmosfer sekolah, di dalam dunia pendidikan, di mana banyak siswa terbantukan, dia memiliki sebuah permasalahan, kita giring bersama, akhirnya dia menemukan juga permasalahan tersebut. Nah, di sini satu sisi banyak permasalahan-permasalahan dari siswa yang sudah bisa dipecahkan. Nah, ini sangat membantu sekali, di mana siswa saat sudah bisa menemukan titik fokus dan penyelesaian dari win-win solution yang dia dapatkan sendiri, inisiatif dari dia sendiri, sehingga membuat mereka semakin semangat dalam menempuh dunia pendidikan yang dilaluinya. Nah, kemudian di sini saya juga bisa mengeksekusi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana memanfaatkan potensi anak semaksimal mungkin atau menggali potensi anak semaksimal mungkin. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu sekali juga ya, di mana saya sebagai coach bisa mengambil sebuah keputusan yang notabene menggiring siswa sih, sebenarnya menggiring siswa dengan potensi yang dia miliki. Contohnya anak yang pembelajarannya suka dengan kinestetik, kemudian ada yang audiovisual, ada yang secara audio saja atau secara visual saja. Nah, di sini membuat saya menggiring siswa itu dengan melakukan beberapa media-media atau konten
pembelajaran yang notabene bisa mengakomodir itu semua. Contoh sederhananya saja, saya akan memberikan penjelasan yang saya lakukan dalam pembelajaran seni budaya, terutama di konsentrasi teater, di mana berbicara tentang acting atau seni pemeranan. Di situ untuk anak-anak yang memiliki bakat, cara belajar maksimalnya itu menggunakan audio visual dan audio, baik itu visual sendiri, saya melakukan pembelajaran dengan media menggunakan infocus, di mana saya membuat konten di situ, gerakan-gerakan teknik seni peran. Saya bikin video dulu, kemudian saya edit, kemudian ditampilkan di depan kelas. Nah, ini mengakomodir pembelajaran yang diminati siswa, yang mereka suka dengan audio visual, baik visual maupun audio ya. Sehingga anak ini semakin bersemangat dan bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki, karena pembelajaran menurut saya dan dalam atmosfer itu sangat baik sekali. Nah, bagaimana cara mengakomodir siswa yang sukanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Suka dengan cara kinestetik. Di situ setelah saya menampilkan sebuah video yang sudah saya dibuat tadi, baru saya praktekkan juga secara kinestetik. Saya praktekkan di depan kelas bahwasanya seperti ini loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi apa yang sudah dibuat, yang saya sudah buat konten itu dalam media pembelajaran tadi, saya juga diterapkan di depan kelas dengan cara saya memberikan contoh. Karena bagi siswa, apalagi yang notabene suka dengan belajar secara kinestetik itu, di saat kita memberikan arahan, di saat kita memberikan materi, kecenderungannya anak ini tidak akan bersemangat. Karena apa? Karena begini, di saat kita tidak memberikan contoh atau secara pembelajaran kinestetik, kita hanya secara teori saja. Menurut survei yang saya lakukan, siswa itu berpikir guru ini hanya bisa menyuruh padahal dia sendiri nggak bisa gitu. Guru itu hanya bisa menyuruh padahal dia sendiri nggak bisa melakukan itu. Nah, di sini dengan pembelajaran kinestetik juga kepada siswa-siswa yang suka dengan kinestetik, saya terapkan, saya praktekkan di depan kelas sehingga mereka bisa menirukan dan yakin bahwasanya oh iya ya, ternyata guru saya juga bisa, saya harus bisa di sini. Nah, di situ yang bisa saya ambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di satu sisi dengan posisi berperan sebagai coach, saya bisa memahami siswa itu dia lebih kecenderungannya ke arah mana pembelajaran itu. Nah, seperti itu. Kemudian juga di dalam pembelajaran ini, setelah kita melakukan secara maksimal dari pembelajaran berdiferensiasi ini, di saat siswa masih mengalami sebuah kendala atau kesulitan, baru kita melakukan proses coaching kepada anak, di mana kita sebagai coach, anak sebagai coachee, sehingga semua permasalahan yang ada di dalam dunia pembelajaran dan dunia pendidikan itu bisa terselesaikan dan bisa membuat anak nyaman dalam dunia pendidikan itu sendiri. Inilah merupakan sebuah transformasi pendidikan yang dilakukan melalui program-program ini. Ini sangat luar biasa sekali program yang dilakukan guru penggerak ini. Kemudian di sini juga ada saya selaku coach, keterkaitannya juga dengan KSE, di mana di sini tentang pembelajaran sosial dan emosi. Nah, di sini kita di saat anak mengalami sebuah permasalahan dalam konteks bukan dalam dunia pembelajaran, ya istilahnya dari emosional dia, karena setiap anak memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang kecenderungannya ada broken home dan semacamnya, sehingga itu juga mempengaruhi pada dunia pendidikan. Nah, di mana anak kita ajarkan di saat kita menerapkan pembelajaran KSE tadi, kita lihat seperti apa kita bisa mengolah emosional anak, di mana kita juga memberikan pendidikan karakter di situ, di mana anak ini juga kita giring bagaimana caranya menyikapi sebuah permasalahan seperti itu. Nah, di sini kalau memang masih belum terselesaikan di dalam proses pembelajaran yang sudah kita terapkan di dalam RPP yang kita sudah rancang juga sedemikian, karena itu kan sifatnya umum kepada semua anak. Kita bisa melakukan proses coaching juga kepada siswa, di mana kita bisa menggiring secara emosional untuk mereka lebih rileks lagi, sehingga bisa mengontrol diri, sehingga kesadaran diri dan manajemen diri itu bisa kita terapkan secara maksimal kepada anak.
Nah, ini fungsi coach ya, atau peran yang kita lakukan di sekolah, bukan hanya kepada siswa, pada rekan sejawat saja, namun kepada siswa juga. Nah, di proses pada rekan sejawat pun juga efeknya sangat luar biasa sekali, karena setiap instansi biasanya memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, terutama juga di dalam dunia pendidikan yang kita ketahui banyak kegiatan, kemudian banyak problematika juga yang timbul di sana. Semakin banyak kita bersinggungan dengan kegiatan, tentu di situ sangat luar biasa sekali dalam kendala-kendala yang kita hadapi. Kebetulan di sekolah ini, di SMP 18 Bintan ini, saya memiliki jabatan sebagai bendahara, kemudian juga sebagai Waka Sarpras. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini juga bersinggungan dengan saya, di mana di setiap ada permasalahan atau kendala, biasanya rata-rata guru itu sharing dengan saya, di mana situ saya menerapkan coaching, karena kebetulan alhamdulillah di pembelajaran ini saya mendapatkan materi ini dan bisa saya terapkan dengan baik, sehingga apa? Sehingga banyak guru-guru atau rekan sejawat yang merasa nyaman, kemudian menjadikan saya sebagai wadah untuk berkeluh kesah, untuk mencarikan win-win solution tadi. Ini pembelajaran yang saya dapat dari CGP yang kemudian saya terapkan sebagai coach di sekolah, sehingga mengakomodir semua permasalahan yang ada di sekolah, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan, sehingga bisa menjadikan peran coach ini sangat luar biasa sekali pengaruhnya di sekolah. Kemudian pada pertanyaan poin yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin dan pembelajaran. Nah, ini sangat luar biasa sekali, di mana tadi sebenarnya sudah saya singgung di dalam pembelajaran kita melakukan coaching itu, terutama dengan siswa sangat membantu sekali, sangat membantu sekali, di mana seperti yang kita ketahui bersama, banyak permasalahan yang dihadapi siswa. Ada 40 siswa di kelas kita, maka akan ada 40 juga permasalahan yang mereka miliki, di mana kita sebagai guru, kita juga memposisikan juga sebagai coach di sini, di mana kita berhadapan dengan 40 kuci ya, ada 40 kuci, kita harus bisa menyelesaikan itu semua. Nah, di mana kita berusaha menggiring, terutama di dalam kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara pembelajaran berdiferensiasi untuk memaksimalkan potensi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran yang mereka alami. Kemudian sosial emosi juga di mana kita menggiring siswa itu untuk bisa mengontrol kesadaran diri, yang meningkatkan kesadaran diri dan manajemen diri, sehingga membuat suasana di dalam pembelajaran itu semakin kondusif. Nah, kalau itu belum terselesaikan, itu kan semuanya runtutan itu sudah kita rancang di dalam RPP yang sifatnya melakukan penanganan secara umum, tidak spesial kepada secara personal. Nah, baru kita sebagai coach di dalam pembelajaran, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus jeli melihat siswa, di mana siswa kita sudah terapkan secara umum tadi, masih ada siswa yang bermasalah. Misalnya dari 40 siswa itu ada 10 orang yang masih trouble, istilahnya bermasalah dalam dunia pembelajarannya, baru kita melakukan coaching kepada 10 orang tadi, kepada 10 orang siswa tadi. Nah, kita melakukan coaching, di mana kita sebagai coach dan mereka sebagai coachnya, baru kita selesaikan one by one permasalahan mereka. Nah, di sini sangat luar biasa sekali efek kepada pembelajaran ya, terutama untuk seni budaya, di mana seni budaya ini seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah memasuki pada kurikulum merdeka, 20% itu istilahnya teori, 80% adalah praktek. Jadi hampir mendekati 100% anak-anak ini dalam segi pembelajaran juga lebih banyak praktek. Nah, di mana di sini baik itu untuk emosi sosial dan emosi juga sangat penting sekali kita melakukan pembinaan,
karena di teater ini tidak bisa kerja individu. Memang ada beberapa materi-materi tertentu yang kerja individual, namun pada hakikatnya yang namanya pembelajaran teater ini pasti berkelompok atau dalam satu manajemen. Nah, di sini istilahnya sangat dibutuhkan sekali pembinaan-pembinaan yang mengarah kepada sosial dan emosi. Kemudian kita sudah melihat beberapa problematika yang terjadi di sekolah, terutama juga seperti yang saya lakukan karena kebetulan saya ini mengajar di salah satu sekolah yang berada di pulau terluar ya, di Provinsi Kepulauan Riau. Dia pulau lagi, sangat jauh sekali, di mana dari segi SDM pun juga butuh perhatian khusus untuk memaksimalkan potensi anak. Nah, di sini alhamdulillah dengan adanya pembelajaran di guru penggerak ini sangat membantu saya dalam melakukan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga dari tahapan-tahapan sebelumnya saya sudah melakukan juga studi kasus, kemudian menganalisa, sehingga di proses coaching itu saya pun juga sudah mengerti sedikit banyak mengenai tentang latar belakang dan kultur budaya yang ada di sini. Ini sangat membantu sekali juga dalam membuat situasi dan kondisi dalam dunia pendidikan semakin positif. Alhamdulillah itu yang saya pahami, dan itulah peran yang saya lakukan sebagai coach di sekolah dan melaksanakan coaching di pembelajaran. Jadi semuanya alhamdulillah sudah terakomodir dengan baik, dan alhamdulillah apa yang sudah saya lakukan dengan metode-metode pembelajaran yang dilakukan di LMS ini sangat membantu sekali, dan alhamdulillah juga sudah terbentuk suasana-suasana di dalam sekolah itu yang kondusif, kemudian pembelajaran juga menjadi lebih positif. Dan alhamdulillah juga dengan adanya rekan sejawat kita sharing, saya juga melakukan pendekatan kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah sedikit banyak mereka sudah melakukan banyak perubahan melalui dengan adanya saya yang mengetahui terlebih dahulu melalui guru penggerak ini. Alhamdulillah saya bisa transfer ilmu kepada kawan-kawan semua yang ada di sini, sehingga sedikit demi sedikit perubahan atmosfer dunia pendidikan semakin berubah. Dan alhamdulillah juga kepala sekolah memberikan support yang baik, di mana saya diberi tanggung jawab penuh di sekolah ini untuk mengakomodir situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.